Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Syahrani, dosen ASN di unit kerja jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Saat ini saya bertugas sebagai koordinator dan dosen pengampu mata kuliah sinematografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mengenalkan prinsip-prinsip sinematografi yang komprehensif. Mahasiswa membedah mulai dari konsep dasar film, terminologi, karakteristik, hingga struktur dramatik dan teknik visualisasi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendalami teknik apresiasi film, di mana keterampilan teknis pembuatan film diposisikan sebagai bagian integral dari upaya untuk memahami estetika, komunikasi, serta fenomena sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran, fokus saya adalah memastikan mahasiswa tidak hanya mampu menguasai konsep dan teknik apresiasi saja. Saya juga mengintegrasikan praktikum dalam pembelajaran ini, seperti teknik pengambilan gambar, penyutradaraan, hingga produksi film pendek. Karena saya meyakini bahwa keterampilan teknis sinematografi adalah instrumen utama bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan gagasan kreatif, kritik sosial, dan pemikiran estetik mereka secara nyata. Dengan menempatkan mahasiswa langsung pada simulasi kerja produksi yang intensif, mereka tidak hanya belajar tentang teknis kamera atau editing, tetapi juga melatih kemampuan manajerial tim, problem solving, dan tanggung jawab profesional yang sangat dibutuhkan di dalam industri kreatif saat ini. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah sinematografi ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep sinematografi, teknik apresiasi, pembuatan naskah melalui konstruksi film pendek seperti editing dasar audio, video, dan naskah. Lalu yang kedua adalah setelah melakukan proyek sinematografi, mahasiswa menguasai keterampilan teknis dalam membuat film pendek untuk mencapai pemahaman estetika, komunikasi, pengetahuan sosial dan budaya pada film. Materi pembelajaran di dalam mata kuliah ini yakni yang pertama ada konsep dasar sinematografi, kedua karakteristik dan prinsip-prinsip dalam sinematografi, ketiga jenis-jenis film dan tahapan melakukan riset dasar pembuatan film, keempat teknik pengambilan gambar kamera dalam sinematografi, 5 pembuatan skenario atau naskah dalam film, 6 penokohan dan karakter peran dalam pembuatan film, 7 editing film, 8 teknik penyutradaraan, 9 tahapan produksi film dan teknik produksi film, lalu 10 teknik produksi film. Semua materi pembelajaran dalam mata kuliah ini merujuk pada referensi yang terbaru, baik dari buku, jurnal, maupun modul yang relevan dan terkini. Mata kuliah ini menggunakan metode project based learning dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam mensimulasikan alur kerja industri kreatif yang sesungguhnya. Melalui metode ini, mahasiswa dituntut untuk mengintegrasikan seluruh pemahaman konsep dan teknis yang telah dipelajari ke dalam tahapan produksi film pendek yang terstruktur, mulai dari riset, penulisan naskah, penyutradaraan, hingga proses pasca produksi. Metode ini saya gunakan agar mahasiswa dapat melatih kemampuan manajemen tim, manajemen waktu, serta kemandirian mahasiswa dalam mengartikulasikan pesan sosial dan budaya melalui karya visual yang original. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode blended learning yang mengkombinasikan tatap muka langsung, diskusi kelas yang dinamis, serta praktikum intensif. Saya memastikan penyampaian materi baik dari konsep dasar, penokohan, hingga teknik pasca produksi didukung oleh modul terbaru dan referensi jurnal terkini agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Interaksi antara saya dan mahasiswa merupakan inti dari mata kuliah ini. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, baik di dalam kelas maupun melalui ruang diskusi digital. Saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan teknis dan mentoring langsung selama proses produksi film pendek, guna melatih kemampuan problem solving dan manajemen tim mereka.
Sistem penilaian dilakukan secara transparan dan terukur sesuai dengan RPS mata kuliah, di mana komponen penilaiannya terdiri dari tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 10%, partisipasi dengan bobot 10%, dan hasil proyek dengan bobot 60%. Mahasiswa mendapatkan feedback setelah menerima penilaian sehingga menjadi bahan evaluasi untuk proses peningkatan pembelajaran. Berikut cuplikan tayangan proses pembelajaran untuk mata kuliah sinematografi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya kelas kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Sama saya juga. Jadi kita hari ini mau membahas tentang penulisan naskah atau skrip di dalam film. Minggu lalu kan kita sudah belajar teknik pengambilan gambar. Jadi kita sempat praktikum kan kemarin, di mana teman-teman itu saya berikan waktu di bawah untuk praktikum di sekeliling kampus gitu ya. Coba saya tanya yang sudah sempat praktik kemarin, masih ingat nggak sama teknik pengambilan gambarnya siapa? Gesta. Teknik apa yang diambil? Ada extreme long shot sama close up. Extreme long shot. Itu extreme long shot berarti di bagian mana diambil Gesta? Bagian saya di bawah dan saya shot kampus itu. Jadi dari jauh, kemudian ada objeknya kawan. Jadi nampak di situ nampak gedung, seluruh gedung, terus itu nampak juga logo. Oh, bukan di gerbang, di depan utus ini berarti ya? Iya. Oke. Kalau Nisa ada juga? Ada Bu, kalau ya. Saya mengambil teknik medium shot. Kalau itu teknik medium shot itu pengambilan posisi di mana kita mulai terlibat dengan karakter seseorang. Oke. Karakternya siapa kemarin? Temennya, ada temen di kelas yang diambil? Iqbal Bu. Iqbal ya? Oke. Jadi kalau hari ini setelah kita kemarin ngambil teknik pengambilan gambar, sekarang kita belajar tentang penulisan naskah atau skrip film. Sebenarnya ini pertemuannya nanti akan berlanjut, jadi di pertemuan ke-6 baru kita akan praktik ya untuk menulis naskah. Jadi ini saya sampaikan dulu materi pengantarnya, di mana penulisan naskah ini bisa mengubah ide menjadi panduan produksi untuk kalian melanjutkan proyek filmnya nanti di akhir. Gitu. Yang pertama-tama teman-teman saya minta dulu absensi, jangan lupa silakan dibuka dulu kameranya untuk di-scan barcode-nya ya. Jadi yang hadir hari ini bisa di-scan. Oke, sudah semua ya? Oke, bisa nggak Mat? Oke, kita lanjut. Saya mengingatkan kembali ada beberapa capaian pembelajaran lulusan dan juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di materi kali ini yang ingin dicapai itu CPMK 1, di mana teman-teman setelah menyelesaikan perkuliahan itu bisa membuat naskah sinematografinya. Jadi, untuk tujuan penulisan naskah sendiri, yang pertama itu sebenarnya memberikan kesenangan kepada pembaca, lalu meyakinkan pembaca terhadap sesuatu dan juga memberitahukan pembaca tentang sesuatu apa sih yang mau kita sampaikan di satu film itu gitu. Lalu fungsi dari menulis naskah itu sendiri, yang pertama itu ada tentang ide dasar sebuah produksi, atau di basic konsepnya kita itu mencari dulu ide dasarnya itu seperti apa sih ketika kita membuat film. Kayak tadi yang dijelaskan oleh Gesta, ide dasarnya itu adalah saya mengambil dulu gambar menjelaskan tentang setting tempatnya di UTU, di kampus gitu. Ketika kita ngambilnya di dalam kampus, berarti kita menjelaskan dulu, oh berarti nih jangan-jangan aktornya ini mahasiswa nih di kampus ini, atau siapa, atau jangan-jangan dosennya, atau tenaga kependidikannya, atau staf gimana, siapa gitu. Kalau kita dasarnya di UTU gitu ya. Lalu yang kedua itu kita menentukan arahnya, atau panduan dari sutradara atau tim produksinya. Kita mau mengarahkan, sebenarnya setelah tadi kita mengambil extreme long shot tadi, kita mau kemana sih? Kalau tadi Nisa bilang mengambil medium long shot untuk ceritanya si Iqbal, jangan-jangan nih Iqbalnya ceritanya mau dibikin
dia telat nih datang ke kampus gitu. Jadi medium long shot itulah digunakan. Setelah medium bisa jadi digunakan extreme close up. Misalnya Iqbal posisinya sedang berkeringat gitu ya, berlari ke atas karena ternyata ketika liftnya ditekan, liftnya ternyata mati gitu. Jadi dia lari ke atas, kamera itu mengikuti. Jadi extreme long shot itu menyatakan, close up itu menyatakan bahwa dia itu kelelahan gitu, naik tangga 4 lantai untuk masuk ke kelas gitu. Jadi arahan itulah yang dibuat di dalam naskah gitu. Lalu yang ketiga, itu ada yang namanya acuan. Fungsinya itu kita supaya acuan produksinya ini tidak melenceng kemana-mana. Kalau kita ceritakan tentang satu mahasiswa yang sedang kelelahan gitu ya karena dia telat datang ke kampus gitu. Jadi acuan itulah yang kita bilang bahwa jangan sampai kalau kita gambarkan Iqbalnya itu telatnya ini dia masih sempatlah dia naik lift gitu, dia sempat ngapa-ngapain gitu. Jadi dibuatlah dia berlari supaya benar dia ini posisinya telat gitu. Dia apes misalnya liftnya mati jadi dia harus berlari gitu. Lalu tujuan penulisan naskah selain itu yang pertama untuk menjadi panduan produksi bagi sutradara, aktor, juga seluruh kru. Yang kedua itu ada sarana komunikasi. Jadi visi ceritanya itu bisa disampaikan ke tim kreatif, terus juga tim-tim yang lain agar pemahamannya itu sama tentang film yang akan dibuat. Jadi walaupun nanti ketika editor itu sedang melakukan editingnya itu dia paham, oh ceritanya nih Iqbal nih mau dibuat kelelahan, adegan dia berlari itu berapa detik sih kita buat kayaknya supaya penonton itu nggak lelah melihat dia lari gitu. Oh kita buat 10 detik aja lah, di lantai 1 2 detik, lantai 2 2 detik, lantai 3 2 detik gitu, sampai 10 dia di depan pintu gitu, tok 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 selesai gitu. Jadi gambarannya cuma beberapa detik itu. Lalu ada menjadi alat estimasi anggaran. Ini tergantung karena biasanya ini film komersil yang menggunakan. Kalau biasanya mahasiswa itu estimasi anggarannya itu hanya di bagian properti. Misalnya karena kan tugas proyek akhir kita itu ujungnya adalah ngambil core-nya utuh gitu. Kita bilang bahwa harus produk akhirnya itu bernuansa agro and marine gitu ya. Karena ada nuansa itu, kita biasanya teman-teman ini kayak pengalaman tahun lalu tuh ngambil tema-temanya tuh petani, nelayan gitu. Gimana sih caranya kita menggambarkan menjadi seorang petani yang benar, beli cangkul gitu, beli alat-alat yang lain. Apalagi alat yang lain menurut kalian kalau untuk menggambarkan petani? Topi petani gitu ya. Kalau yang di sini atau beli tempat bekal itu bontot yang bertingkat misalnya supaya bener nih ceritanya kan petani rata-rata bawa itu tuh bekalnya kan, nggak pakai Tupperware mereka kan gitu. Jadi yang begitu. Nah estimasi anggaran ini bisa dimasukkan di dalam naskah gitu. Jadi gambarannya misalnya si petani menggunakan kebaya dan kain jarik gitu, harus beli kan kalian, nggak mungkin tuh ada, kecuali memang posisinya kalian memang tinggalnya di sini jadi bisa pinjam punya orang tua. Tapi kalau yang enggak harus beli lagi tuh, perlu budget alat-alat di situ. Lalu yang selanjutnya itu untuk menyampaikan pesan, di mana kita bisa menyampaikan emosi yang efektif kepada penonton. Pesan apa sih yang mau saya sampaikan ketika tadi si Iqbal ini telat gitu? Oh, mau mengajarkan bahwa waktu itu berharga, jadi jangan sampai telat bangun tidur misalnya, akhirnya harus berlari sampai ke atas begitu. Atau apa yang mau disampaikan. Lalu ada arahan penyuntingan atau editing, di mana itu memberikan kerangka kerja. Kayak tadi saya bilang, editor itu harus bisa menyambungkan berapa menit, berapa detik gitu, supaya alurnya itu tetap utuh dan juga bisa masuk akal. Kita lanjut lagi. Ada 3 tahapan untuk menulis naskah. Yang pertama adalah pre-writing, di mana menentukan yang pertama ada target audience-nya. Saya ulangi lagi cerita yang mana ya, berarti kita cerita tentang petani aja lah. Target audience berarti kalau petani agromarine gitu ya, bisa jadi target kalian yang nonton itu ya keluarga-keluarga petani misalnya di Melaboh di sini. Lalu tujuannya untuk misalnya mengingatkan bahwa
profesi petani ini masih layak loh untuk jadi dibuka misalnya lapangan pekerjaannya di sini, atau kalian mau menggambarkan apa dari film itu. Lalu strategi dari film ini adalah menggunakan properti-properti yang menggambarkan tadi. Kontennya dibuat seperti apa, media dan konsepnya juga harus ditentukan di bagian pre-writing ini. Jadi sebelum kita tulis, kita harus jelas dulu konsepnya. Jangan sampai kita mau menggambarkan Iqbalnya ini jadi mahasiswa, tapi Iqbalnya berkumis, terus juga pakaiannya itu seperti bapak-bapak, misalnya celananya naik gitu kan jadi nggak jadi mahasiswa gitu. Gimana gambarannya mahasiswa yang benar? Misalnya membawa buku, membawa tas gitu. Jangan sampai dia datang ke sini pakai sendal gitu. Jadi gambaran-gambaran itu harus jelas dulu. Kita gambarkan mahasiswa itu seperti apa, petani itu seperti apa. Udah ada di pre-writing. Lalu di tahapan pengembangan naik di situ kita sudah tahu gambarannya tadi ya, menggambarkan cerita apa. Di tahap pengembangan kita melakukan lagi nih riset latar belakang. Jangan sampai lagi kalau kita mau menceritakan tentang petani kita nggak tahu kerjaannya petani apa. Atau yang lebih fatal lagi adalah ketika kalian mau ceritakan tentang petani, tapi timingnya ketika kalian ngambil gambar itu baru selesai panen. Itu jadi sayang kan? Gimana caranya kita mau gambarin? Oh bener nih petani, padahal nih tanahnya kosong gitu, hitam semuanya sawah-sawahnya itu. Jadi riset ini penting, harus dilakukan. Ini terjadi ya di tahun lalu, jadi teman-teman kakak-kakak kalian yang sudah mengerjakan proyek sinematografinya, jadi PR besar di sini ketika mau menggambarkan itu tadi, si petani yang pekerja keras gitu, tapi lahannya kok kosong gitu, itu sayang. Sama nelayan yang ternyata memang lagi nggak musim untuk melaut ya, jadi nggak bisa turun ke laut gitu. Sayang tuh jadinya. Dan juga di tahap pengembangan ini teman-teman harus mengembangkan konsep yang kreatif. Jangan sampai ceritanya nggak kreatif sama template dengan film-film lain. Apalagi kalau kita sering nonton apa tuh FTV, cintaku jatuh di tukang bakso gitu. Nanti ganti aja tukangnya gitu kan, kurir ojek gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi konsepnya harus kreatif. Petani yang apa, misalnya kayak ada ceritanya tuh yang tahun lalu tuh tentang petani Gen Z gitu. Gimana sih gambaran petani Gen Z kalau di Melaboh gitu. Nah, gambar-gambaran itu yang harus dijelaskan. Treatment dan juga harus dibuat draft naskahnya serta revisi. Kalau pengalaman di tahun lalu ada beberapa kelompok itu yang sampai revisi naskahnya itu 3-4 kali karena ada baik perubahan setting gitu ya, perubahan aktor bahkan karena aktornya bisa kurang bekerja sama gitu. Ada tuh, jadi revisi itu masih bisa dilakukan sebelum ada final draft. Jadi silahkan dilakukan nanti minggu depan ya untuk pengembangannya. Tapi dari sekarang teman-teman ini nanti berkelompok bisa paling tidak sudah tahu konsep atau gambaran apa sih nanti mau bikin film apa sih nanti di proyek akhirnya gitu. Kita lanjut. Di sini ada unsur-unsur naskah film. Yang pertama ada adegan, gimana gambaran bagaimana adegan itu berlangsung. Ini karena dia siklusnya itu memutar, jadi yang pertama gimana adegan itu berlangsung, baru ada frame kamera. Jadi pengambilan gambar yang dilakukan oleh kamera, ada grafik. Ini misalnya saya contohin close up pesawat luar angkasa, terlihat dari low angle, jadi dari bawah itu memenuhi layar, set gitu. Baru ada transisi, sound, waktu dan tempat. Ini sebenarnya sama juga sih dengan yang ini, formatnya. Untuk format standarnya, itu pakai font Career New dengan ukuran 12. Dan usahakan satu halaman naskah itu 1 menit durasi film gitu. Elemennya ada heading, contoh ya, ini interior, ruang tamu, siang. Nanti saya sudah bagikan juga materinya lewat Adlink, teman-teman bisa buka lagi bagaimana sih cara menulis ininya, ada beberapa video YouTube yang sudah saya bagikan, silahkan ditonton. Lalu ada juga action atau deskripsi visual apa yang terjadi gitu, karakter dan dialog. Ini nanti kita jelaskan, kita lihat contohnya dengan proyek film di tahun lalu gitu. Lalu ada teknik penulisan skrip. Yang pertama itu pemberian karakter, di mana ada latar belakang, plot, dialog, dan juga setting.
kayak tadi ya, nih karakternya siapa gitu. Kalau di sini belum disampaikan nih, tapi setelah ini nanti ada karakternya. Kayak tadi Iqbal misalnya. Iqbal, latar belakangnya apa? Iqbal mahasiswa UTU gitu. Plotnya apa? Dia tadi telat. Settingnya di mana? Di kampus UTU, dia lari dari parkiran gitu kan, dari gedung depan UTU, parkiran sampai ke depan pintu tek gitu. Tapi kita nggak tahu dia telat itu apakah dosennya masih ada atau belum ada, kita masih belum tahu gambarannya. Lalu ada dialognya. Nanti setelah dia membuka itu, apa yang diucapkan duluan? Apakah salam? Ataukah dia bernafas dulu, maaf Bu saya telat gitu, atau apa gitu. Lalu ada dialognya di situ, dan juga dia bisa menjelaskan karakteristik si karakter. Nah, ini tips praktis ketika teman-teman mau membuat skrip. Yang pertama, jangan beritahu ke perasaan karakter, jadi tunjukkan melalui tindakan gitu. Jadi kita nggak bilang perasaannya dia, tapi sikapnya dia. Kayak tadi sikapnya si Iqbal, dia telat itu seperti apa? Dia berkeringat, dia grogi, dia gugup gitu. Tapi kita nggak bilang kalau dia itu gugup dari karakternya, tapi terlihat, oh gugup nih dia, buru-buru nih dia gitu. Lalu ada pemberian karakter di mana kita menggunakan latar belakang yang kuat agar karakternya itu bisa jadi mesin cerita. Dan yang ketiga, plotnya itu harus jelas. Jangan sampai tim produksinya bingung, terus aktornya bingung, semuanya bingung. Nanti kalau nggak bingung di mana? Udah di akhirat. Kita lanjut lagi. Untuk sebagai mengingat teman-teman, naskah itu merupakan peta produksi. Jadi jangan sampai ini naskah ini menyesatkan kalian. Jadi dibuatnya itu sudah harus benar-benar jelas. Sekarang kita mau analisis naskah film. Bisa di stop sampai di sini Iksan. Oke, sekarang karena duduknya sudah berkelompok ya, saya bagikan tugas kelompok kita hari ini. Jadi ini sebenarnya kita diskusi terkait naskah. Naskahnya sudah saya kirim via link. Jadi teman-teman yang bawa laptop atau handphone silakan dibuka dari HP-nya. Itu ada naskahnya. Saya akan jelaskan lagi di pertanyaan di bedah naskah ini. Yang pertama itu adalah anggota yang menganalisis narasi dan karakter gitu. Jadi di situ ada konflik apa dan resolusi apa dan bahasa yang digunakan. Lalu ada di bagian 2 visual planner dan juga ada production designer di situ. Jadi yang kemarin di timnya itu sudah ngambil bagian itu, silahkan dikerjakan per bagiannya masing-masing. Nanti salah satu aja yang tulis ya, boleh digesta nanti perwakilan dari teman-temannya yang tulis ya, gitu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, biar saya tahu yang mana bagian kerjain apa. Nah, di naskah itu kan dia ada 18 scene, jadi silakan dipilih menurut kalian scene mana yang paling bisa dibedah gitu di naskahnya. Nanti kita buka sama-sama setelah itu. Waktunya saya berikan berapa menit ya? Nggak lama nih kayaknya, 10 menit aja ya, karena kuis singkat aja, silakan dibaca lagi. Sudah dibuka ya tadi naskahnya dan sudah dikerjakan ya? Oke, bisa dikumpulkan hasilnya? Oke, terima kasih kelompok ini. Oke, baik. Oke, kita lihat tadi kan ini kebanyakan jawabnya itu di scene 12 ya. Di sini berarti di menit ke ini. Nah nih. Ini kan dari depan aja udah kelihatan julid ya. Tuh. Nah. Nah. Dari di situ teman-teman di sini sebentar yang jawabnya si scene-nya itu tadi two shot ya. Yang jawab ini kelompok Husna, Yesita ya. Yesita sama Laras. Yang mana kelompoknya? Oke. Ini udah betul. Jadi teman-teman yang tadi jawabnya sama two shot juga siapa? Oke. Berarti 2 kelompok sudah benar. Di scene 14 ini tadi yang jawab close up itu kelompoknya Gestario dan kelompok Winda. Oke, udah benar juga. Jadi sebagian besar teman-teman sudah benar jawabannya.
Minggu depan kita akan membahas lagi tentang lanjutan pembuatan naskah ini. Jadi dengan gambaran punya kalian. Jadi nanti kita minggu depan akan ada diskusi kelompok dan juga praktikum sedikit terkait penulisan naskah itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada hari ini. Bagus. Jadi ternyata teman-teman sudah paham dengan bagaimana sih cara membreakdown tadi produksi-produksi adegan-adegan yang lain gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan singkat unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.